Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Di balik kejayaan sebuah kerajaan, sering tersembunyi bara konflik yang mengintai. Persatuan yang tampak indah di permukaan, bisa menyimpan luka lama yang belum sembuh. Inilah kisah tiga pangeran keturunan Prabu Siliwangi, yang terjebak dalam bayang-bayang tahta, persaingan, dan kehormatan. Sebuah kisah yang bukan hanya sejarah, tapi pelajaran tentang harga dari ambisi dan makna persaudaraan. Bersatunya kembali kerajaan Galuh dan Sunda dengan membentuk Pajajaran memang memperkuat kerajaan itu, akan tetapi persatuan tersebut juga rupanya memantik konflik baru, sebab tiga pangeran yang sejatinya layak menjadi raja tampil dengan ambisinya masing-masing. Para pangeran yang dimaksud adalah Amukmarugul, Walangsungsang dan Surawisesa. Bila mundur ke belakang, Pajajaran dibentuk pada 1482 dengan melengsarkan dua raja dari kerajaan Galuh dan Sunda, kemudian menobatkan Sri Baduga Maharaja menjadi raja dari dua raja yang disatukan. Sri Baduga Maharaja adalah putra mahkota kerajaan Galuh. Dirajakannya Sri Baduga Maharaja sebagai raja di negara yang disatukan disetujui oleh Raja Sunda dengan syarat Kentring Manik Mayang Sunda. Putri dari Raja Sunda harus dikawinkan dengan Sri Baduga Maharaja yang disertai ketetapan bahwa nantinya keturunan yang lahir dari Kentring Manik Mayang Sunda itulah yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan Pajajaran. Ketetapan rancangan dan penyatuan kerajaan Galuh Sunda yang diprakarsai para pandita dan resi di kedua kerajaan tersebut memang kelihatannya adil dan memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi, ketetapan tersebut sebetulnya melukai hati dua pangeran yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi putra mahkota atau raja muda di kerajaan Sunda dan Galuh, yaitu melukai hati Amukmarugul dan Walangsungsang. Amukmarugul adalah putra mahkota dari kerajaan Sunda, kakak Kentring Manik Mayang Sunda, sebelum kerajaan itu disatukan dengan Galuh. Dirajakannya Sri Baduga Maharaja membuat Amukmarugul yang dikenal sebagai raja muda yang cerdas dan cakap dalam berperang ini, membuat ia muak bahkan cenderung menjadi pengkritik setiap kebijakan Sri Baduga. Apalagi sejak muda Amukmarugul berkali-kali terlibat persaingan dengan Sri Baduga Maharaja ketika keduanya sama-sama menjadi raja muda di kerajaan Sunda dan Galuh. Pada akhirnya, Amukmarugul memilih menyingkir dari istana dengan meminta wilayah paling timur kekuasaan Pajajaran, yaitu meminta memperoleh hak menjadi raja di Japura, sebuah nagari yang menjadi benteng perbatasan antara Sunda dan Jawa. Mungkin, bagi Amukmarugul, bahwa dengan menjadi penguasa terluar, terasing, di wilayah timur Pajajaran, ia tidak lagi merasa menjadi bawahan Sri Baduga, saingan masa mudanya yang berjuluk Siliwangi itu. Ia merasa nyaman karena jauh dari pantauannya. Dapat ditebak, selepas menjadi Raja Japura, perbatasan Sunda Jawa, yang sejak zaman Gajah Mada dikenal angker dan tidak mudah dimasuki oleh orang-orang Jawa yang mengemban misi sebagai telik sandi dan tentara itu, kini menjelma menjadi wilayah perbatasan yang ramah pada orang-orang Jawa. Kelak, negeri Japura adalah negeri yang mula-mula menjadi sekutunya orang Jawa, Demak. Hal ini dikabarkan sendiri oleh Tome Pires, apoteker Portugis yang mengunjungi Jawa pada 1513. Sedikit berbeda dengan gerakan politik yang dimainkan oleh Amukmarugul, Walangsungsang yang merupakan anak dari Sri Baduga Maharaja mulanya tidak berani melawan kehendak ayahnya. Meski ia juga nantinya keluar istana, ia cenderung menunjukkan bakti pada ayahnya. Selepas meninggalkan istana, Walangsung yang di kemudian hari berjuluk Cakrabuana ini lebih memilih tinggal di kampung halaman ibunya, Subang Larang, yaitu di negeri Singapura, Mertasinga, sebuah kerajaan bawahan Pajajaran yang sebetulnya berbatasan dengan wilayah kerajaan Japura. Selepas kakaknya, penguasa Singapura, wafat, Walangsungsang rupanya mendapatkan hak waris, yaitu menjadi penguasa baru di negeri itu, namun sang pangeran rupanya memutuskan Singapura dibubarkan, ia menggunakan harta dan hak warisnya itu membentuk negeri baru lengkap dengan kekuatan bersenjata yang otonom, kelak negeri baru yang dibangun oleh Walangsungsang itu dinamai Cirebon. Berlalunya waktu, sama seperti Japura, Cirebon menyatakan merdeka dari Pajajaran. Kini, Japura dan Cirebon menjadi dua wilayah yang saling bekerja sama dengan status sama tinggi menjadi negara berdaulat. Selepas mangkatnya Sri Baduga Maharaja pada 1521, dan dinobatkannya Sang Surawisesa menjadi Raja Pajajaran selanjutnya, konflik antar Japura Cirebon versus Pajajaran tidak dapat dielakkan, perang besar yang melibatkan ketiga pangeran keturunan Raja-Raja Sunda itu meletus dengan dahsyat. Kedua-dua belah pihak juga sama-sama meminta bantuan negara asing. Japura dan Cirebon menarik Demak dalam pusaran konflik, sementara Pajajaran memilih bersekutu dengan Portugis. Perang besar tersebut benar-benar sebagai pembuktian, siapa sebetulnya yang layak menjadi penguasa di Pasundan, Amukmarugul, Walangsungsang ataukah Surawisesa. Namun,
Dalam kecamuk perang saudara yang ditunggangi kepentingan politik global itu, perang tidak juga usai meski Amuk Marugul dan Walang Sungsang wafat karena usia yang tua. Akhirnya, Surawisesa yang telah paham begitu nelangsanya rakyat akibat perang saudara, memilih menyudahi konflik, menawarkan aksi penghentian perang. Sehingga pada tanggal 14 Paro terang bulan Asada tahun 1453 Saka, 12 Juni 1531. Raja Pajajaran kedua itu mengirimkan sepucuk surat ajakan damai pada Sunan Gunung Jati yang tak lain sebagai pengganti penguasa Japura dan Cirebon yang telah wafat. Sehingga dari ajakan damai itu nantinya disepakati perjanjian damai antara kedua belah pihak. Dalam surat ajakan damai itu, Surawisesa membubuhkan kata-kata, kedua belah pihak saling mengakui kedaulatan masing-masing, tidak saling menyerang, silih asih. Kedua belah pihak mengakui sederajat dan bersaudara sebagai sesama ahli waris, Seuweusiwi, Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, sedarah janganlah putus. Dan begitulah akhir dari sebuah konflik yang membakar bumi Pasundan. Sebuah perang saudara yang akhirnya disudahi dengan kebijaksanaan. 3 pangeran telah gugur, namun semangat Siliasih dan Siliasuh dari darah Sri Baduga Maharaja tetap hidup. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa kejayaan sejati bukan diraih lewat pedang, tetapi lewat hati yang memilih damai. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.